Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan media ICT kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunda Asmara dengan NIM 109. Saya Anindita Mesa Salfitri dengan 3 NIM belakang 107. Saya Muhammad Rizky Alahad dengan 3 digit NIM belakang 229. Nah, berikut video untuk pembuatan dan tata cara media ICT kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil media ICT kami yang berjudul penemuan rumus kuadratik dari Al-Khawarizmi Square. Nah, di sini yang pertama, guru harus melakukan pembukaan dan memberikan pertanyaan pemantik sampai siswa menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Nah, di sini contoh pertanyaan pemantiknya seperti siswa akan mencoba membayangkan bagaimana menemukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, nanti siswa akan dilatih berpikir kritisnya, lalu selanjutnya guru akan menyajikan video mengenai sejarah Al-Khawarizmi pada peradaban Islam. Oke, jadi setelah menonton video, peserta didik diajak untuk mengetahui bagaimana metode completing square by Al-Khawarizmi terdahulu. Jadi dulu persamaan kuadratik sempurna itu belum mengenal koefisien A. Jadi koefisien A itu harus 1 gitu ya. Di sini guru berperan aktif sehingga guru harus paham mengenai konsep tersebut. Kemudian peserta didik diajak menggeser slidernya. Di sini guru harus aktif menjelaskan X kuadrat ini dari mana, kemudian yang B per A ini bagian yang dari mana untuk pendekatan completing square. Kemudian guru juga harus menjelaskan bahwasannya yang C, koefisien C itu selalu bernilai positif karena rumus terdahulu kan terbatas begitu. Di sini kemudian metode completing square by Al-Khawarizmi, persegi panjangnya dibagi menjadi 2, dibagi 2 dan ditempelkan di setiap sisi sehingga mendapatkan persegi yang kosong. Nah, yang dimaksud metode completing square ini, guru harus menjelaskan bahwa kita akan mencari kotak persegi yang hilang, ya, yang mana luasannya B per 2A kuadrat. Kemudian diperoleh untuk mencari nilai X1, X2 seperti ini rumusnya. Kemudian tahap selanjutnya, peserta didik diajak menerapkan rumus yang sudah dijabarkan oleh Bapak Al-Khawarizmi. Di sini peserta didik mengerjakan soal tersebut menggunakan rumus completing square ini. Ya. Di sini guru juga harus menjelaskan bahwasannya nilai X1 itu yang positif dan X2 yang negatif. Nah, di sini peserta didik juga bisa mengupload lembar pekerjaannya, oret-oretannya begitu, agar dilihat untuk tahapan guru menganalisis peserta didik selama proses mengerjakan sudah sampai mana. Nah, tadi kan siswa sudah mencoba untuk menemukan X dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan metode completing the square oleh Al-Khawarizmi. Namun, ternyata metode completing the square oleh Al-Khawarizmi ini hanya bisa digunakan dengan syarat A, B, dan C-nya bernilai positif dan A-nya sama dengan 1. Nah, pada zaman saat ini kan soalnya tidak selalu A-nya bernilai 1 dan A, B, atau C-nya bernilai positif. Bisa juga A, B, atau C-nya bernilai negatif. Oleh karena itu, guru nanti akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa seperti bagaimana caranya kita menemukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan 6X kuadrat min 11X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini nanti guru bisa mengenalkan siswa dengan rumus kuadratik. Nah,
guru akan mengatakan bahwasanya untuk persamaan tersebut bisa kita menggunakan rumus kuadratik, yakni X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2 dikali A. Nah, kemudian guru bisa kembali menyajikan pertanyaan pemantik bahwasanya dari mana asal muasal rumus kuadratik itu. Nah, selanjutnya guru dapat mengarahkan siswa untuk menuju ke aplet ketiga untuk menemukan rumus kuadratik. Nah, di sini guru dapat menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya ternyata rumus kuadratik itu berasal atau bermula dari metode completing the square oleh Al-Khawarizmi. Nah, di sini guru dapat mengarahkan siswa untuk kembali menggeser slider pada aplet. Nah, selanjutnya siswa nantinya akan diarahkan untuk menghitung total area. Nah, pada aplet kan sudah diketahui bahwasanya total area adalah dalam kurung X ditambah B per 2A dikuadratkan dikurangi dalam kurung B per 2A dikuadratkan ditambah C per A sama dengan 0. Nah, nantinya siswa dapat menyelesaikan perhitungan tersebut pada lembar kerja 2. Nah, nantinya siswa akan menemukan rumus kuadratik itu sendiri, yakni X1,2 sama dengan min B plus minus dikalikan dengan akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. Nah, selanjutnya setelah siswa menemukan rumus kuadratik, guru akan meminta siswa untuk mengerjakan beberapa latihan soal. Nah, selanjutnya siswa akan diminta untuk mengerjakan beberapa latihan soal. Nah, untuk soal yang pertama yakni siswa diminta untuk menyelesaikan persamaan X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20 sama dengan 0 dengan dua metode yakni completing the square dan rumus kuadratik. Nah, dari situ siswa nanti akan menemukan perbedaan kira-kira rumus mana yang paling sederhana untuk diterapkan. Nah, kemudian di akhir siswa diberikan dua latihan soal lagi, yakni siswa disuruh untuk menyelesaikan persamaan 15 X kuadrat ditambah 19X sama dengan 132 dan soal kedua yakni dalam kurung 2X plus 5 dikali dalam kurung X kurangi 9 sama dengan 11 dikurangi 4X. Nah, untuk dua soal terakhir ini siswa dibebaskan menggunakan metode kuadratik atau metode completing the square. Untuk kelebihan dan kekurangan media ICT kami ini, kelebihannya itu meliputi meningkatkan minat dan motivasi peserta didik agar pembelajarannya lebih tidak membosankan dan karena lebih interaktif. Nah, lalu kelebihan yang kedua, siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya visualisasi dari GeoGebra Classroom ini. Lalu yang ketiga, mendukung siswa belajar secara kooperatif atau secara berkelompok, diskusi dan berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, lalu untuk kekurangannya, yang pertama, media GeoGebra ini tidak bisa diakses secara offline. Nah, yang kedua, tidak semua sekolah itu mengizinkan siswa-siswanya mengakses handphone atau laptop ke dalam sekolah. Nah, lalu software ini bisa kapanpun error karena perlu login atau file ini tidak bisa dibuka dan mengganggu proses belajar mengajar. Nah, sekian video mengenai media ICT dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.